Ini adalah 10 orang terkaya di dunia. Dari 10 orang ini, berapa banyak yang kalian kenalin? Semua orang mungkin udah tahu Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos. Tapi hari ini, gue mau bahas mengenai orang ini. Bernard Arnault, orang terkaya nomor 1 di dunia. Siapa sih Bernard Arnault? Baca namanya aja susah. Kalau misalnya Elon Musk itu terkenal sebagai technology genius, Warren Buffett terkenal sebagai the Oracle of Omaha, julukan Bernard Arnault adalah the Wolf of Kashmir. Dia mendapatkan nama ini karena dia terkenal dengan strategi akuisisi perusahaan yang kadang-kadang, nggak semuanya ya, dia dilakukan secara paksa alias hostile takeover. Gue bakal sharing mengenai profil Bernard Arnault, cara dan strategi dia mengakuisisi perusahaan-perusahaan seperti LVMH, Celine, Sephora, Tiffany & Co. Dan apa sih maksudnya hostile takeover? Kenapa dia bisa akuisisi sampai keluarganya bisa memiliki 48% LVMH? Lalu gimana caranya dia bisa membuat perusahaan-perusahaannya tumbuh dan dapat keuntungan yang besar? Let's go! Bernard Arnault berumur 74 tahun dan dia memiliki kekayaan lebih dari 230 miliar US dollar atau lebih kaya 26% dari Elon Musk dan hampir 2 kali lipat lebih kaya daripada Jeff Bezos. Bernard ambil engineering saat kuliah, lalu dia langsung bekerja di perusahaan kontraktor ayahnya. Dan di tahun 1976, Bernard membujuk ayahnya untuk menjual divisi kontraktor dan merubah fokusnya ke real estate dengan spesialisasi akomodasi untuk orang-orang yang berlibur. Bernard akhirnya mempunyai kesempatan untuk mengakuisisi perusahaan fashion pertamanya di tahun 1984 saat pemerintah Prancis sedang mencari seseorang untuk mengambil alih Boucheron Saint Frères, sebuah induk perusahaan dari Christian Dior, sebuah perusahaan yang jualan fashion dan parfum yang didirikan sejak tahun 1946. Bernard berhasil mengakuisisi perusahaan tersebut dan dia dikenal sebagai CEO yang sangat bertangan besi, mem-PHK 9.000 karyawan dalam 2 tahun, dan dia diberikan julukan The Terminator. Bernard Arnault sangat tertarik dengan Christian Dior karena beliau memiliki obsesi dengan brand tersebut. Beliau keinget satu momen waktu Bernard Arnault ngobrol sama supir taksi di Amerika. Supir taksi tersebut mengatakan bahwa dia menyukai budaya Prancis dan politik Prancis. Tapi saat Bernard tanya apakah dia tahu Georges Pompidou atau enggak, yang saat itu merupakan presiden Prancis, supir taksi tersebut malah bilang, "Saya tidak tahu presiden Prancis siapa, tapi saya tahu Christian Dior." Dan hal ini memperkuat obsesi Bernard Arnault terhadap Christian Dior dan menyadarkan pentingnya sebuah brand, apalagi yang mempunyai sejarah puluhan tahun. Jadi Bernard pindah haluan dari properti ke barang mewah, dan beliau berani untuk mengambil strategi yang bikin geger, yaitu menjual semua anak perusahaan yang menurut beliau tidak memiliki potensi dan hanya menyisakan Christian Dior dan Le Bon Marché cuma dalam waktu 2 tahun. Bernard merubah nasib Boucheron Saint Frères yang hampir bangkrut jadi perusahaan yang untung. Dan Bernard Arnault terus mencari perusahaan-perusahaan yang berpotensi dan bisa diakuisisi seperti Celine dan Louis di tahun 1996, Sephora dan Marc Jacobs di tahun 1998, Fendi di tahun 2001, Bulgari di tahun 2011, dan Tiffany & Co. di tahun 2020, sampai LVMH sekarang udah memiliki 75 brand yang mewah. Tapi, cara Bernard Arnault mengakuisisi perusahaan-perusahaan itu sebenarnya nggak semuanya berjalan dengan mulus dan baik-baik aja loh. Sampai Bernard Arnault mendapatkan julukan The Wolf of Kashmir. Karena di bisnis, dia nggak kenal belas kasihan. Dan beberapa kali berusaha mengakuisisi perusahaan secara paksa atau hostile takeover. Gue jelasin dulu konsep hostile takeover. Misalnya ada perusahaan TBK, namanya Domba TBK. Nggak gede-gede banget, misalnya valuasi 10 juta dolar. Sekarang ada Kuda TBK, mau beli perusahaannya Domba TBK. Dia bilang, "Lu kan sekarang 10 juta dolar nih, gue mau beli 12 juta dolar. Lumayan kan, cuma 20% secara instan." Nah, si Domba TBK ini bisa setuju, bisa juga nggak setuju. Kalau misalnya setuju, itu berarti pembelian perusahaan yang baik-baik aja. Tapi kalau misalnya nggak setuju, Kuda TBK bisa berubah menjadi Serigala TBK. Dia bisa paksa ambil perusahaannya. Caranya gimana? Jadi Domba TBK ini kan punya pemegang saham. Umumnya ada 3 cara untuk melakukan hostile takeover. Pertama adalah dengan tender offer. Kedua dengan proxy fight. Dan ketiga dengan creeping takeover. Misalnya, Serigala TBK bilang, "Gue mau beli perusahaannya 20 juta dolar. Nah, ini pemegang saham Domba TBK, ini kan jadi pada FOMO dan bisa aja mendorong manajemen untuk jual aja, soalnya mereka bisa cuan 100%. Kedua adalah proxy fight.
Serigala TBK bisa datengin pemegang saham yang gede-gede, kasih tau mereka bahwa Serigala TBK mau beli dengan harga yang jauh lebih mahal, supaya pemegang saham yang gede-gede inilah yang mendorong manajemen untuk menjual. Dan terakhir adalah creeping takeover, yaitu Serigala TBK bakal beli aja sahamnya pelan-pelan dari publik sampai udah gede. Intinya, kalau misalnya controlling rights Serigala TBK itu udah jadi mayoritas, dia bisa lakukan apapun. Misalnya kalau misalnya ada 51%, dia bisa tendang CEO lamanya, itu juga bisa. Tapi strategi pertama yang diambil Bernard Arnault saat mengakuisisi LVMH adalah menikam temannya sendiri dari belakang. Jadi gini ceritanya, LV itu merupakan perusahaan keluarga turun-menurun sepanjang 4 generasi yang awalnya didirikan oleh Louis Vuitton. Dan saat Bernard Arnault mengakuisisi LVMH, perusahaan itu dipimpin oleh suami dari cicitnya Louis Vuitton, Henry Recamier. Pada saat dipimpin oleh Henry Recamier, LV berkembang dengan pesat banget sampai perusahaan LV itu bisa mendapatkan $1 miliar lebih pada tahun 1987. Henry takut perusahaannya di take over oleh orang luar. Jadi LV merger dengan Moet Hennessy, produsen champagne mewah, menjadi LVMH yang kita kenal sekarang. Tapi ternyata hubungan antara keduanya itu nggak baik dan terjadi perpecahan. Dan Henry Recamier minta bantuan Bernard Arnault untuk menjadi partnernya Henry. Tapi ternyata Bernard malah diam-diam kerjasama dengan pimpinan Moet Hennessy, yaitu Chevalier, dengan membeli saham LVMH secara pelan-pelan. Dan saat Henry menyadari bahwa Bernard Arnault memiliki intensi untuk mengambil alih LVMH, Bernard malah udah punya 43,5% kepemilikan LVMH dan mengeluarkan Henry Recamier dari LVMH, dan akhirnya Bernard lah yang menjadi CEO LVMH. Ini jadi sebuah pertontonan publik yang penuh dengan drama. Ada yang bilang trashy criminal behavior, ada yang bilang war of the sharks. Dan New York Post memberitakan drama ini sebagai the bloodiest war in fashion. Tahun 1999, Bernard sekali lagi berusaha untuk mengambil alih perusahaan orang lain secara paksa dengan teknik creeping takeover. Perusahaannya namanya Gucci. Bernard Arnault diam-diam beli saham Gucci sebesar 5%, lalu meningkatkan kepemilikannya jadi 15%, lalu 34,4%. Bernard berusaha meyakinkan bahwa dia ini cuma mau menjadi partner yang suportif dan yang pasif, tapi bos Gucci minta Bernard untuk mengurangi kepemilikannya jadi 20%, dan Bernard ditawarkan board seat dan juga solusi lainnya untuk kompromi. Tapi Bernard nggak mau. Jadi Domenico De Sole, CEO Gucci Group, mulai sadar perusahaannya lagi tengah-tengah mau diambil secara paksa. Dan untuk melawan hostile takeover ini, Gucci menawarkan ESOP alias Employee Stock Options atau saham untuk pegawai-pegawainya dengan cara memberikan pinjaman dengan bunga 0% dan akhirnya merilis 20 juta saham baru dan juga setuju untuk menjual 40% perusahaan Gucci ke salah satu pengusaha Prancis yang terkaya supaya kepemilikan saham Bernard terdilusi sisa 20%. Ingat, supaya dia bisa melakukan hostile takeover, dia harus bisa mengontrol perusahaannya supaya dia bisa tendang manajemen-manajemen yang lama. Dan Gucci menggunakan strategi yang namanya poison pill alias ngambil obat yang ngeracunin diri supaya udah nggak jadi menarik lagi buat Bernard. Bagaimana menurut kalian cara yang dilakukan oleh Bernard Arnault? Mungkin cara Bernard Arnault itu kurang disukai sama banyak orang ya, kayak mengkhianati gitu. Tapi realitanya inilah bisnis. Bisnis itu pemainnya buas-buas. Mana ada pebisnis yang baik-baik saling mengalah. Apalagi kalau misalnya udah di level konglomerat, orang terkaya, cerita hostile takeover sampai mengambil aset partnernya sendiri, itu udah sering terjadi, termasuk di Indonesia ya. Makanya yang namanya pebisnis, mentalitasnya itu harus mental baja dan mempunyai insting yang kuat. Soalnya seringkali ini cuma masalah kompetisi dan zero-sum game. Artinya, your loss is my gain. Tapi meski Bernard Arnault jago banget dalam strategi untuk mengakuisisi perusahaan, itu aja nggak cukup, soalnya setelah Bernard mengakuisisi perusahaan, dia juga harus bisa eksekusi dan mengembangkan perusahaannya juga. Dan ada 5 hal yang menarik dari prinsip Bernard Arnault. Pertama, beliau berhasil meng-create sebuah desire untuk hal yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Dan ini kan menarik ya, secara fakta, kalau misalnya kita cuma ngomongin dari segi kebutuhan manusia, emang nggak ada manusia yang butuh tas 50-60 juta atau sepatu yang harganya 26 juta. Tapi dia berhasil membuat sebuah demand dengan menggali sejarah brand-brand tersebut, lalu mencari desainer untuk mengekspresikan sejarah tersebut, mengontrol kualitas dan distribusi, lalu dikombinasikan dengan marketing buzz, dengan menggunakan selebriti-selebriti yang lagi paling happening,
seperti Messi maupun Zendaya. Ini menurut gue jenius ya. Jadi emosi kita itu dimainin supaya dengan biaya 60 juta, kita bisa mendapatkan feeling bahwa kita itu bisa menggunakan brand-brand yang mewah dan sama kayak selebriti-selebriti yang terkenal. Padahal bisa aja kita tuh beli 60 juta pakai ngutang, tapi si selebriti itu dibayar dan di-endorse untuk ngebikin image yang se-eksklusif itu. Kedua, fokus ke value jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Pada sebuah interview, Bernard mengatakan bahwa uang itu hanya akibat. Dan Bernard selalu mengatakan pada timnya agar jangan terlalu khawatir terhadap keuntungan. Yang terpenting adalah bagaimana brand kita tetap mengagumkan orang-orang dan fokus terhadap kesuksesan brand kita dalam 5-10 tahun ke depan. Dan kalau misalnya kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, keuntungan akan datang sendiri. Ketiga, fokus untuk membangun customer loyalty dengan menjaga kualitas dan juga konsistensi dari brand image. Sebelum gue mulai analisa tentang LVMH, hipotesa gue, margin barang branded itu pasti tinggi banget. Soalnya cost buat bikin tas bagian gue berapa sih? Mau sebagus-bagusnya juga kalau misalnya sampai jualan 56 juta, bisa sampai dapat 25% sampai 30% net profit margin kali. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat laporan keuangan LVMH, net profit margin mereka itu 18% dan selisih antara revenue dan gross margin itu adalah cost of goods sold alias biaya untuk ngebikin tas, sepatu, parfum, atau barang apapun dan angkanya itu 32%. Dan yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan cost of goods sold atau biaya untuk bikin barang-barang mewah ini adalah biaya sales and marketing dengan angka 36%. Jadi kelihatan kan, net profitnya itu 18%, COGS itu 32%, marketing itu 36%. Artinya, nomor satu LVMH itu paling mementingkan biaya sales and marketing, dan ini termasuk billboard, endorsement selebriti, kayak misalnya contoh ini BTS, dan intinya semua cost yang untuk membangun citra LVMH. Jadi kalau misalnya target market untuk barang mewah, ini tidak sebanyak barang pada umumnya. Makanya sangat penting untuk bisa menjaga brand image supaya retensi customer itu bisa tinggi. Soalnya keuntungan itu didapatkan bukan gara-gara customer coba produk kita pertama kali, tapi karena customer yang sama balik lagi untuk kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Dan saking komitnya LV dengan brand image mereka, mereka dirumorkan untuk menghancurkan tas-tas mereka yang nggak kejual. Atau bahkan ngebakar tas-tas mereka. Ini supaya mereka bisa menjaga demand and supply. Dan juga nggak pernah memberikan diskon untuk produk mereka. Dan praktik ini udah terbukti sama brand sebelah, yaitu Burberry, yang pernah mengaku di laporan keuangan bahwa mereka ngebakar barang-barang mereka yang nggak laku untuk menjaga brand image. Lalu keempat, be positive paranoid. Bernard selalu menjaga dan mempersiapkan diri untuk skenario yang terburuk, tapi juga tetap optimis. Bernard berusaha untuk menjadi pesimistic short term, tapi optimistic long term. Itu adalah mindset yang baik. Bahkan saat perusahaannya itu lagi bagus banget, Bernard malah bilang it's not good for the state of mind, atau nggak bagus untuk mindset dia. Soalnya dia nggak mau dia sendiri atau timnya sendiri merasa bahwa mereka itu udah bisa leha-leha karena mereka udah di posisi yang dijaya-jayanya. Saat menjalankan bisnis, mindset positive paranoid itu harus selalu ditanam bahwa bisnis kita itu bisa bangkrut dalam 12 bulan lagi. Dan dengan begitu, kita bakal selalu mendorong perusahaan kita untuk selalu menjadi lebih baik. Kelima, walaupun LVMH udah sebesar ini, Bernard Arnault menjalankan bisnisnya seperti perusahaan startup. Dia tidak berhenti untuk melakukan inovasi dan juga harus selalu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Contohnya, persentase penjualan beauty products mereka lewat internet itu bisa jauh di atas kompetitor-kompetitor lainnya. Semoga analisa ini membantu, dan kalau misalnya kalian mau tahu analisa gue tentang 3 unicorn Indonesia, Blibli, Bukalapak, dan Goto, kalian bisa klik di sini. Dan kalau misalnya kalian mau belajar tentang bisnis dan kalian pengen dengerin cara gue mulai bisnis dari nol, kalian bisa klik di sini. Thank you, and I will see you guys again in the next video.